ada aturan yang tidak boleh dilanggar. Ternyata api yang besar itu adalah tenda yang dibakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat misteri, jumpa kembali bersama kami di channel yang mengisahkan berbagai kisah misteri, pengalaman nyata oleh narasumber yang mengalami kejadiannya. Ini dia, kisah nyata tanpa rekayasa. Pada kesempatan kali ini, kami mendapatkan cerita yang dikirimkan oleh saudara Ragil. Ingin tahu ceritanya tentang Bukit Kaba Bengkulu? Saya akan beri kesempatan kepada narator kita untuk menceritakan. Silakan narator untuk menceritakan mengenai Bukit Kaba yang dikirimkan oleh Bang Ragil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada sahabat rekam media Bang Ragil yang telah berkenan dan memberikan kesempatan kepada kami untuk mengangkat kisahnya. Pada tahun 2001, seperti biasa, kami para penggiat alam, para komunitas-komunitas pecinta alam, itu memiliki agenda rutin setiap tanggal 17 Agustus itu akan melaksanakan upacara bendera memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di salah satu gunung di setiap provinsinya. Karena saya adalah anak Bengkulu dan yang menjadi tempat untuk melakukan ritual pengibaran bendera merah putih memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia adalah Gunung Kaba, atau yang biasa dikenal secara akrab oleh warga Bengkulu sebagai Bukit Kaba, dengan ketinggian 1938 meter di atas permukaan laut. Awal cerita, kami para penggiat alam dan kami para pecinta alam melakukan persiapan seperti biasa untuk menjalankan agenda ini. Bermula dari tanggal 15 Agustus, kami sudah mempersiapkan semuanya dan kami sudah menentukan siapa saja yang akan berangkat. Waktu itu perwakilan dari SMA kami itu kurang lebih sekitar 12 orang. Dan itu kami masih duduk di bangku SMA kelas 2. Bukit Kaba Bengkulu itu terletak di Desa Sumber Urip, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Kebetulan aku tinggal di Kota Madya Bengkulu, dan perjalanan dari Kota Madya Bengkulu sampai ke Bukit Kaba itu memakan waktu kurang lebih 4 jam. Jadi dari Kota Curup, Bukit Kaba itu berada di sebelah tenggara kurang lebih 15 km. Seperti biasa, para penggiat alam, para pecinta alam di Kota Madya Bengkulu untuk melakukan agenda ini ada satu koordinasi. Waktu itu dikoordinasi oleh Sekber atau Sekretariat Bersama, yang dalam teknisnya melakukan perjalanan ini serentak di tanggal 15 Agustus. Jadi biasanya kami berkumpul di GOR, Gedung Olahraga Bengkulu, dan nanti semuanya berangkat bareng naik truk. Dan itu ramai-ramai. Ya, baik itu Sispala, KPA, penggiat-penggiat alam, atau bahkan cuman sekedar kelompok-kelompok kecil yang ingin melakukan agenda ini. Tapi sayangnya
ketika itu SMA kami tidak memberikan izin untuk berangkat di tanggal 15 Agustus. Karena apa? Kami masih ada proses belajar. Hingga akhirnya kepala sekolah mengizinkan kami untuk berangkat itu di tanggal 16 Agustus sepulang sekolah. Singkat cerita, semua persiapan sudah kami lakukan. Hingga akhirnya pulang sekolah, semua alat sudah kami kumpulkan di sekolah dan kami bertolak dari Bengkulu menuju Kota Curup, itu dari sekolah kami. Karena pulang sekolah waktu itu sudah jam 2 siang, maka kami baru bisa melakukan perjalanan sekitar jam 4 sore. Dan waktu itu alhamdulillah kami mencater sebuah mobil. Jadi kami tidak perlu melakukan yang namanya estafet, tidak perlu melakukan yang namanya BM. Dan tujuan kami langsung ke desa Sumber Urip. Tidak ada yang aneh dalam perjalanan ini. Kami bercanda tawa, riang gembira, sambil mempersiapkan teknis di lapangannya nanti seperti apa. Di saat maghrib, kami sudah memasuki Kota Curup. Dan sedikit saya informasikan, Kota Curup ini adalah sebuah kota di areal pegunungan, di mana cuacanya memang sangat dingin. Dan dari situ, aku dan teman-temanku berinisiatif untuk mengeluarkan jaket dari tas kami. Dan posisi kami waktu itu masih di mobil yang kami sewa. Hingga akhirnya sekitar jam setengah 8 malam, kami sudah tiba di Pok Darwis. Dan waktu itu aku sebagai leader langsung mengurus untuk lapor ke Pok Darwis, mengisi buku tamu, membayar administrasi retribusi. Sedangkan teman-teman yang lain masih sibuk dengan perlengkapannya, masih sibuk dengan persiapan mereka. Karena apa? Di sini kami akan melakukan perjalanan malam. Dan waktu itu, seperti biasa, kami akan melakukan Tabtu Akbar. Jadi dari Sekber Bengkulu itu punya agenda bahwa pendakian di tanggal 16 Agustus malam itu akan dilakukan Tabtu Akbar, semua mendaki secara serentak di jam 12 malam. Tapi ternyata teknis di lapangannya sedikit berbeda dengan yang direncanakan oleh Sekber. Banyak pendaki-pendaki nakal, banyak komunitas-komunitas nakal yang memutuskan untuk langsung mendaki sendiri, tidak mengikuti Tabtu Akbar, dan termasuk kami. Agenda yang direncanakan jam 12 malam, Tabtu Akbar serentak, tidak kami hiraukan. Dan kami melakukan perjalanan pendakian kurang lebih jam 10 malam. Jadi kami nyolong star ya. Waktu itu jalur yang kami tempuh adalah jalur hutan. Jadi di Bukit Kaba itu sebenarnya ada 2 jalur umum, yaitu jalur aspal dan jalur hutan. Waktu itu asumsinya aku berpikir begini, apa serunya sih mendaki gunung kalau lewat jalur aspal? Kayaknya lebih seru kalau kita mendaki lewat jalur hutan. Dan alhamdulillah waktu itu teman-teman menyetujui. Kita mengambil resiko melakukan pendakian malam melalui jalur hutan. Dan alhamdulillah aku sendiri sebagai leader sudah beberapa kali mendaki Bukit Kaba. Jadi bukannya sombong, bukannya takabur, insya Allah dengan pengalaman ini aku hafal jalan. Waktu itu hanya tim kami yang melakukan pendakian malam. Kami nakal. Ya. Tapi ternyata
sebelum kami itu sudah ada juga, Mas. Tapi mereka melakukan pendakian dari sore. Jadi di saat hari masih terang mereka memberanikan diri untuk tetap mendaki. Ya, sedangkan kami karena sudah tibanya kemalaman, kami nakal, jam 10 malam kami baru berangkat. Pendakian ini sebenarnya nggak tinggi, Mas. Pendakian Bukit Kaba itu 2 jam kita sudah sampai ke puncak sebenarnya. Jadi akan diestimasikan jam 12 malam berangkat, nanti sampai di puncak dengan selambat-lambatnya perjalanan 3 jam, kita akan mengejar sunrise. Nah, mengejar sunrise di puncak, setelah itu nanti jam 8 pagi baru upacara. Kan begitu rencananya. Ya. Tapi karena kami pikir, kita pengen santai-santai dulu di atas, pengen menikmati kopi bersama kabut malam, tapi berangkat jam 10 malam. Ada hal aneh dalam perjalanan ini. Jadi kurang lebih sekitar perjalanan sudah mencapai 1 jam perjalanan. Kami sudah melewati tebing cengeng waktu itu. Tiba-tiba ada 2 pendaki. Waktu itu Bang Charles, aku ingat betul. Karena aku kenal dengan Bang Charles ini. Dia salah satu seniorku dan dia ternyata pada kesempatan ini dia adalah panitia yang tergabung dalam Sekber. Jadi Bang Charles dari atas turun sambil berlari. Waktu itu dia berdua, aku lupa satu orangnya siapa, aku tidak kenal. Dan satu hal lagi, kali ini kami membawa obor sebagai penerangan. Dan ingat betul waktu itu aku membawa 6 obor, karena kami ramai ya. Membawa 6 obor. Bang Charles tiba-tiba berpapasan pada rombongan kami, ya seperti biasa kita tegur sapa. Jadi di situ agak aneh aku melihat Bang Charles ini lari tergopoh-gopoh, ngos-ngosan seperti ada sesuatu yang ingin dia kejar. Sampai akhirnya apa? Aku tegur, Bang, ada apa Bang? Caknya buru-buru nian. Woi kau Gil? Iya Bang, apa Bang? Gil, Abang boleh minta tolong Gil, kata dia kan. Abang nak minta obor kau, pinjam, katanya kan. Oh, pinjam obor. Nak kemana Abang tuh? Abang nak turun, buru-buru kau. Lah ida bawa senter Bang. Wah ida do, ida sempat lagi Abang bawa senter, kata Abang tadi kan. Jadi Bang Charles ini sebenarnya dia orang Batak, cuman karena dia udah lama di Bengkulu, dia Bengkulunya fasih ya, bahasa Bengkulunya. Ya kita sesama pendaki, aku lihat dia butuh bantuan, dia butuh pertolongan. Akhirnya apa? Dia berdua, aku kasihlah obor. Aku kasih obor 2. Jadi mereka masing-masing pegang obor. Turun dia, ya kan? Dengan mengucapkan terima kasih. Makasih ya, Gil. Abang ke bawah dulu. Dan di situ dia tidak sempat bilang apa tujuan dia ke bawah. Turun dia sambil berlari ke bawah melalui jalur hutan ini. Sedangkan kami ya, karena kami ramai dan tidak semuanya pro terhadap pendakian dan masih banyak juga di antara kami yang baru pertama kali mendaki, ya kami jalan santai. Kurang lebih sekitar 30 menit kami berjalan. Kami sempatkan banyak istirahat, banyak break karena pendakiannya juga malam dan aku tidak mau ngambil resiko yang terlalu besar. Tiba-tiba dari bawah ini ada orang berlari lagi. Tapi sendirian kali ini. Kali ini sendirian berlari. Dan begitu lagi, tergopoh-gopoh lagi, ngos-ngosan, dia paksakan untuk tetap berlari. Dan ternyata pendaki yang berlari ini tadi si Charles lagi. Orang yang sama ya? Orang yang sama, Bang Charles lagi. Tapi kalau yang pertama tadi dia dari arah atas, sekarang dia dari bawah. Mengejar kami. Dan gitu lagi. Ya seperti biasa ya kita Mas. Kalau kita ada orang sedang berlari kan kita akan menyingkir. Ya kan, akan menepi. Kita kasih jalan. Nah, tapi di situ Bang Charles berhenti lagi, negor lagi. Gil. Abang pinjam lagi Gil, obor kau Gil. Nah kemana abang tuh? Nah puncak. Wah ngapu ke puncak buat lari-lari? Tadi ke bawah, kini ngate lagi, ke puncak lagi. Arjen dia bilang waktu itu. Ya kan? Mungkin si Bang Charles ini tidak ingin memberitahu kami karena mungkin ini adalah waktu itu aku pikir kepentingan dari panitia.
Kan begitu, ada sebuah privasi dari panitia yang tidak ingin dia sampaikan. Dan aku masih, pemikiranku masih positif aja, mungkin memang lagi ada kendala di atas. Darurat. Ya, darurat. Aku kasih lagi oborku. Hingga akhirnya kan kami tinggal punya 3 obor. 3 obor, dan itu kami manfaatkan semaksimal mungkin penerangan dengan obor ini tadi. Dan Bang Charles meninggalkan kami begitu saja dengan mengucapkan terima kasih, lari dia ke atas. Lari ke atas, dan sebenarnya ini sudah tidak terlalu jauh lagi ya. Tidak terlalu jauh, nyampai di Kubah 1. Bang Charles berlari, dan kami teruskan lagi perjalanan kami dengan perjalanan santai. Kurang lebih 15 menit, tahu-tahu ada lagi yang lari dari atas. Ada lagi yang lari dari atas pendaki, tapi ini rame. Kali ini rame, ada sekitar 5 orang. Ada sekitar 5 orang berlari, dan lucunya lagi, mereka juga tidak bawa penerangan. Tidak punya senter, tidak punya obor, dan papasan lagi ke kami. Dan di situ, aku lupa siapa namanya. Dia bilang lagi, bang, tolong kami bang. Wih, tolong apa bang? Kami nak ke bawah, nak ke hutan bambu. Waktu itu dia katanya pengen ke hutan bambu, dan kalau dari koordinat kami itu, hutan bambu yang sudah kami lewati di bawah itu kurang lebih perjalanan 40 menit. Ya. Nah, ngapa ke hutan bambu bang? Ada yang diambil katanya kan gitu. Ya, di situ pengen aku kasih obor. Tapi teman-teman teriak, apa lagi penerangan gitu? Jangan, Gil. Jadi aku sebagai leader kan bingung. Aku kasih atau tidak? Kalau aku kasih berarti obor kami tinggal 2. Kalau tidak aku kasih, alangkah kasihannya mereka orang 5 ini tidak ada penerangan. Sampai akhirnya aku bilang, ini lebih darurat dari kita. Kita bisa jalan santai menuju puncak, sedangkan mereka sepertinya ada yang mereka kejar. Akhirnya kami kasih. Obor ini kami kasih rombongan 5 orang itu, dan mereka mengucapkan terima kasih, lari ke bawah. Yang 5 orang ini tadi. Sampai kurang lebih setengah jam, kami tiba di Kubah 1. Jadi Kubah 1 ini, sedikit aku jelaskan, adalah sebuah bangunan berbentuk segi 4, di mana bangunan ini sejatinya adalah tempat warga sekitar untuk melakukan sebuah ritual mistik. Ya, sebuah ritual. Biasanya mereka memasang jambar, mereka memasang sesajen untuk melakukan ada permintaan atau membayar nazar. Dan di Kubah ini, di saat aku tiba ya, di saat aku sampai di Kubah ini, di situ aku lihat ada api besar di samping Kubah ini tadi. Ada api besar, dan di situ aku bertemu dengan Charles. Langsung ketegur Bang Charles. Bang, api apa kok bang? Besar nian kok bang? Jadi di situ Bang Charles bilang, Gil, jangan di situ Gil. Lah ngapa bang? Wih, dah kau tengok tuh Gil, api sebesar itu katanya. Lah iya itulah, ambo tanya api ku api apa? Kan gitu. Dan di situ Bang Charles bilang, ternyata api yang besar itu adalah tenda yang dibakar. Tenda itu Gil, yang dibakar tuh Gil. Lah ngapa sampai tenda dibakar Gil? Anak Curug Blago. Jadi Blago itu berantem gitu ya. Lah, Blago ngapo bang? Itulah, abang juga udah tahu ngapo tiba-tiba anak Curug kok bikin masalah di hati kok. Itulah, tadi abang lari ke bawah tuh, mencari keluarganya. Gitu kan? Iya. Ternyata mereka ribut di situ sama-sama anak Curug, ribut. Ya mungkin mereka pikir
Bukit Kaba itu kan memang ada di wilayah mereka. Jadi mereka songong-songongan gitu kan. Mereka pikir, oh ini tanah gua nih. Ya akan sih lah anak kampung sini. Mereka ribut. Jadi dari situ rombongan kami itu berencana untuk ngecampnya itu di Bukit Gajah waktu itu. Jadi Bukit Gajah itu dari Kuba nanti kita akan turun ke lembah dulu, naik lagi sampai persimpangan Kawamati, kita ke kiri nanti baru ketemu Bukit Gajah. Jadi dari Kuba itu perjalanan kurang lebih 15 menit lagi ke Bukit Gajah. Karena apa? Kita biasanya melakukan upacaranya itu ya di camping ground Bukit Gajah itu. Tapi tidak jauh dari situ, aku lihat rame, ada komunitas pecinta alam, teman-teman penggiat alam sedang ngumpul tidak jauh dari api itu. Aku tanya lagi ke Bang Charles, lah itu ngapo tuh Bang rame-rame itu? Itulah yang lagi kami proses, kata dia gitu kan. Proses apa Bang? Anak Curug kesurupan. Kesurupan siapa Bang? Katanya kesurupan poyangnya, tapi entah poyang siapa, kata Bang Charles. Poyang itu termasuk apa, leluhur itu ya? Iya, poyang itu adalah leluhur mereka, ya kan, kakek buyut mereka yang mereka percaya sebenarnya mereka melindungi. Tapi sedikit aku jelaskan, di Bukit Kaba itu sebenarnya ada aturan yang tidak boleh dilanggar. Ada pantangan yang sangat keras. Ada aturan, ada pantangan bagi anak rejang asli atau darah keturunan rejang asli itu dilarang daki Bukit Kaba. Dan jika mereka tetap melanggar, itu akan ada aja suatu kejadian di luar batas nalar, suatu kejadian yang akan mencelakai di Bukit Kaba itu. Dan ternyata dalam kejadian ini itulah yang mereka lakukan. Banyak anak-anak dari Curug yang mungkin mereka sendiri nggak tahu apakah mereka keturunan asli atau bukan, mereka mendaki. Dan kejadianlah kesurupan si poyang ini tadi. Dari informasi yang pernah saya dengar, dulu konon ceritanya itu ada sepasang kekasih yang cintanya tidak direstui. Cintanya tidak direstui oleh desanya masing-masing. Jadi sepasang ini dari desa yang berbeda, mereka menjalin cinta, tapi ini tidak direstui. Hingga akhirnya mereka melarikan diri demi cintanya ini tadi ya. Mereka melarikan diri sampai ke Bukit Kaba. Dan mereka di sana bersumpah, siapapun keturunan darahku asli, maksudnya adalah darah Rejang Lebong, tidak kuizinkan naik ke Bukit Kaba. Tapi untuk alasan lebih jelasnya, lebih lengkapnya apa, mungkin bukan kapasitas aku untuk bercerita di sini. Ini urban legendnya ya. Itu adalah urban legend dan itulah kepercayaan mereka. Hingga akhirnya, karena aku mikir waktu udah jam 12 malam, kurang lebih jam 12 malam, dan kami harus mendirikan tenda, akhirnya rombonganku ini tadi aku suruh duluan. Kamu orang duluan lah. Kamu orang tegakkan tenda di Bukit Gajah. Kelak ambu nyusul. Dan waktu itu kembali lagi karena egoku ingin tahu apa yang sedang terjadi, aku bergabung dengan Bang Charles. Nah, di situ aku mulai mendekati kerumunan orang ini tadi ya, yang di tempat si anak Curug kesurupan. Aku hampiri dan ternyata yang kesurupan ini adalah orang yang aku kenal. Waktu itu yang kesurupan adalah Anes. Anes ini memang dia orangnya pendaki gunung, dan itu dia sudah kemana-mana pendaki gunung, dan mungkin dia memiliki darah Rejang asli. Karena apa? Dia yang disurupi oleh poyangannya ini tadi. Jadi poyang ini tadi ingin menyampaikan pesan melalui Anes. Dan Anes kesurupan waktu itu.
Aku datang ke tenda. Jadi waktu itu Anes dimasukkan ke dalam tenda dalam kondisi kesurupan. Kalau katanya kesurupan Poyangnya, tapi paras yang dia tampakkan adalah apa? Tangan itu seperti ada cakar, kaku, dan sambil menggeram. Lucunya lagi, di situ dia hanya bilang waktu itu. Anes bilang, entah dia tahu dari mana Poyang ini tadi. Dia bilang, kumpulkan anak-anak rejang, kumpulkan anak-anak rejang, kumpulkan anak-anak rejang. Dan dia bilang di sana, ada 75 orang anak rejang di sini. Kumpulkan, kumpulkan. Kami para panitia dan aku bergabung dengan anak sekber tidak tahu yang mana anak rejang asli, yang mana anak Kota Bengkulu, yang mana anak dari provinsi lain. Karena apa? Kami di sana udah ramai. Di sana kami sudah campur aduk dari segala keturunan. Iya. Hingga akhirnya apa? Waktu itu Bang Charles menginstruksikan kepada rekan-rekan yang ada di sekitar tenda itu, cepat kalian kumpulkan anak-anak rejang. 75 orang berkumpul di sini. Dengan sigap, rekan-rekan langsung berhamburan. Ada yang lari ke Bukit Gajah, ada yang lari ke Puncak, ada yang lari ke Kubah 2, ada yang lari ke Pos Tangga. Dan itu sambil berteriak, anak rejang kumpul di Kubah 1. Anak rejang kumpul di Kubah 1. Sampai akhirnya apa? Malam itu, Bukit Kaba yang seharusnya hening, itu menjadi hiruk pikuk, menjadi ramai dengan teriakan-teriakan, anak rejang kumpul di Kubah 1. Kurang lebih 1 jam berkumpul anak-anak rejang ini. Berhasil kami kumpulkan. Tapi aku tidak menghitung apakah betul ada 75 orang atau tidak. Yang kami kumpulkan adalah semua manusia, semua orang yang merasa dirinya punya darah rejang kumpul. Ya. Kan gitu. Dan di situ sekali lagi, si Poyang ini tadi marah. Si Poyang ini marah dengan bahasa rejang. Dan aku sendiri tidak tahu bahasa rejang ini apa yang sedang dia katakan. Dan Bang Charles pun tidak tahu apa yang dikatakan oleh si Poyang ini tadi. Tapi ada orang yang mengerti. Nggak, akhirnya apa? Orang ini bilang katanya, waktu itu si Poyang minta tumbal. Jadi si Poyang ini marah karena kenapa anak curup atau anak rejang masih melanggar aturan. Apa kalian mau mati? Apa kalian mau memberikan nyawa kalian di Bukit Kaba seperti yang dilakukan oleh leluhurnya dulu, si sepasang ini. Yeah. Dan dia waktu itu minta nyawa sepasang muda-mudi. Jadi dia minta 1 laki-laki dan dia minta 1 perempuan. Kontan, para panitia tidak mengiyakan. Dan para anak-anak rejang pun ketakutan. Karena apa? Kita kan nggak tahu siapa yang mau kita tumbalkan. Yeah. Dan tidak ada 1 orang pun yang ingin menjadi tumbal. Lakukan negosiasi dengan mereka yang mengerti bahasa rejang. Dan waktu itu aku hanya menonton. Dengan si Arnes ini dengan tangannya itu seperti betul-betul seperti harimau. Hingga akhirnya negosiasi diturunkan. Ya, diturunkan negonya. Poyang ini minta air dari buluh itu bambu. Ya, air bambu, air yang berasal dari batang bambu, dan minta 2 butir telur ayam gadis. Waktu itu, telur ayam kampung gadis. Di mana kita bisa menemukan ini? Dan ternyata sebenarnya itu sudah disampaikan. Itulah yang orang 5 tadi turun katanya mau cari hutan bambu itu tadi, Mas. Yang tadi. Nah, yang tadi saya bilang yang minta obor saya terakhir tadi itu ya.
Ternyata dia sudah mencari orang ini tadi, ya kan, mencari air bambu. Tinggal yang telur ayam gadis, 2 butir telur ayam gadis. Bagaimana mencarinya? Berarti kan kita harus turun lagi ke desa, mencari ayam yang bertelur. Dan pertanyaannya, bagaimana kita tahu bahwa itu telur ayam gadis atau bukan? Jadi kalau maksudnya telur ayam gadis itu adalah telur pertama ayam. Ayam itu baru pertama kali bertelur, nah telurnya itulah, ya, yang akan dijadikan pengganti dari tumbal ini tadi. Jadi dengan instruksi seperti itu, panitia ada yang turun ke bawah, membantu mencari air bambu dan mencari telur ayam gadis. Sedangkan teman-teman yang dari Rejang Lebong yang kita kumpulkan tadi, mereka berpencar lagi. Berpencar lagi mencari teman-temannya yang lain. Mengumpulkan sampai sebanyak mungkin kami kumpulkan orang-orang berdarah Rejang asli. Lucunya, di situ ditinggalkanlah aku berdua dengan Bang Charles. Bang Ragil dengan Bang Charles berdua di tempat itu Iya, dengan betul. kondisi Arnes ini masih dalam kondisi Kondisi kerasukan ya. kesurupan. Dengan kondisi kesurupan Poyang. Berdua kami ya cuman lihat-lihatan aja sama Bang Charles gitu kan. Mau diapain lah Poyang ini. Sedangkan kami tidak punya yang namanya ilmu kebatinan. Kami tidak mengerti dengan yang namanya menanggulangi kerasukan atau kesurupan. Dan mungkin pun kalau bisa ini levelnya sudah berat. Poyang yang kita lawan gitu kan. Di saat hening inilah, di saat semua orang pada pergi, aku berdua Bang Charles hanya menjaga si Arnes ini agar tidak lari ke jurang atau tidak lari kemana-mana yang bisa mencelakai dirinya. Tapi tiba-tiba si Arnes bangun dari tidurnya. Jadi awalnya itu kan dia posisinya seperti harimau itu, dengan apa, tangan di depan, kaki di belakang, kan? Persis seperti harimau itu. Tiba-tiba dia bangun dan posisinya menjadi duduk bersila. Merancau si Arnes. Merancau itu ngomel. Ngoceh ya. Ngoceh. Tapi pakai bahasa Rejang. Ngoceh. Apa semua diocehin sama dia. Dan kami berdua kan nggak tahu nih Mas, dia ngomong apa. Dan di situ Charles kesel. Bang Charles kesel dengan si Arnes, ditabok si Arnes. Tabok! Tahu apa yang dibilang Bang Charles? Dia bilang, woi Poyang, diamlah dulu kau tuh Poyang. Kami berdua ini tidak ngerti apa yang kau kece. Kelak, kalau kau nak ngoceh, kalau kau nak ngomong, kalau ada yang nak kau sampaikan, kelak nunggu anak cucu kau yang ngerti bahasa kau datang. Dan entah keajaiban apa, diam si Poyang ini tadi. Mungkin si Poyang ini ngerti maksudnya, percuma kalau dia ngoceh dengan orang yang tidak mengerti kan gitu. Diam, anteng. Si Arnes ini jadi anteng gitu. Tidak ada lagi merancau, tidak ngoceh-ngoceh, tidak mengeram seperti harimau, dan tidak ngamuk-ngamuk. Sampai akhirnya datang rombongan panitia dari bawah itu. Yang tadi mencari telur dan mencari air bambu. Di situ mereka langsung masuk, diberikanlah telur 2 butir itu. Diberikanlah telur 2 butir itu tadi ke si Arnes, yang dalam kondisi kerasukan itu tadi. Itu telur itu langsung dimakan sama Arnes, bulat-bulat. Jadi telur itu tidak dipecah dulu, langsung dimakan. Jadi telur itu pecah di dalam mulut, digigit sama Arnes itu. Wow. Terus baru dia lepehin kulitnya itu. Dan diambil lagi satu lagi. Begitu juga cara makannya. Langsung ditelan gitu. Dan itu telur itu tidak semuanya masuk ke dalam mulut, Bang. Telur itu belelehan di bibirnya si Arnes itu. Dan mata si Arnes itu berubah menjadi merah. Padahal awalnya tadi masih putih loh waktu kita lihat pertama. Itu berubah menjadi merah mata Arnes itu. Seperti mata itu dipenuhi oleh darah. Tambah panik kami.
Setelah dia makan telur itu ternyata haus. Aku juga sempat lucu, jin ada hausnya juga ya ternyata gitu kan. Dia mintalah minum. Dan minumnya itu dia minta air yang dari bambu itu. Di saat kita kasih air minum itu, orang yang ngasih air minum ini langsung dicekek oleh si Arnes ini, yang cekek lehernya itu. Dia bilang pakai bahasa Rejang, yang artinya, kau ini bohong, kamu bohong, kamu bohong, ini bukan air bambu. Jadi ternyata, yang nggak tahu ya, mungkin teman-teman udah kehabisan akal, dia cuma ngambil air biasa, yang dia akui itu adalah air bambu. Diisi dalam bambu. Diisi di dalam bambu, ya pakai gelas bambu ini tadi. Dia bilang ini air bambu, ternyata air itu bukan air dari bambu. Itulah kesalahan dari panitia ini tadi. Tapi untuk telur ayam betina sendiri itu masih gadis itu benar itu? Betul, kalau telur itu betul ternyata. Karena apa? Mereka kan turun ke bawah kan, ke desa. Dan mereka waktu itu aku nggak tahu mintanya atau dapatnya dari mana, mereka berhasil. Tapi yang di air bambu mereka tidak berhasil. Ngamuk lah di situ bang. Si Arnes ini ngamuk, si Poyang ini tadi ngamuk. Itu bisa loh bang, dia keluar dari tenda. Si Arnes ini tadi tiba-tiba keluar dari pintu tenda. Karena kan kalau kita dulu tendanya masih tenda pramuka itu ya, tenda A itu dan pintunya lebar ya. Keluar itu bisa dia salto, lompat sambil salto 2 kali, melompati batu besar. Yang secara logikanya mungkin anak-anak pencak silat pun belum tentu bisa salto di atas batu itu, tanpa menyenggol tanah ya, salto di atas angin itu. Jadi akhirnya apa? Kami disibukkan dengan menangkap si Arnes ini. Berkejaran lah kami nangkap Arnes. Setelah ketangkap, masih dengan ngamuknya itu, dan kami waktu itu yang megang tuh orang ramai. Karena apa? Tidak kepegang lagi. Kalau cuma orang 2 nggak kepegang. Tenaganya luar biasa. Dan dia di situ ngamuk. Sejadi-jadinya dia ngamuk. Sejadi-jadinya si Arnes ngamuk, Poyang ini tadi karena apa? Karena merasa sudah dibohongi oleh anak cucunya sendiri. Sampai akhirnya teman-teman yang dari Kepayang itu, yang dari Rejang Lebong, kita kumpulkan lagi, minta maaf kalian, minta maaf sama Poyang kalian. Mereka kumpul jadi satu, dan di situ mereka minta maaf dengan si Poyang ini tadi. Mereda, emosi si Poyang ini mereda, dilakukan lagi negosiasi. Hingga akhirnya itu sudah menjelang fajar. Rombongan Taptu Akbar dari bawah sudah mulai sampai, dan itu membuat kami di Kubah 1 itu penuh dengan manusia akhirnya. Karena apa? Kami yang sudah berkumpul di sana, yang dari Bukit Gajah kumpul di sana, yang dari Kubah 2 kumpul di sana, dan ditambah lagi dengan pasukan dari Taptu Akbar ini. Penuh sepenuh-penuhnya di Kubah 1 itu. Dengan melihat keramaian itu, si Poyang ini tadi melunak. Dan mungkin juga si Poyang berpikir apakah karena sudah hampir fajar, waktunya sudah waktunya dia untuk pergi. Hingga ada satu permintaan terakhir dari si Poyang. Poyang memberikan waktu 3 hari. Poyang meminta dilepaskan sepasang burung merpati di puncak Bukit Kaba. Dan itu harus dihadiri oleh semua anak Rejang yang ada di Bukit Kaba pada malam itu. Itu permintaan dari Poyang. Dan itu dituruti. Alhamdulillah, Poyang pergi, keluar dari badan Arnes, dan Arnes langsung lemas di situ. Lemas seperti wayang dicabut perkunya itu. Lemas seperti tidak punya tulang, dan diamankan oleh panitia. Tapi kembali lagi, panitia mencoba mengkondusifkan keadaan, mulai membagi lagi tim mereka. Yuk, kalian yang Taptu Akbar, posisi camping kalian di
Bukit Gajah, kalian yang sudah ada di tenda di sini silakan menjauh. Dan anak-anak Kepayang, anak-anak Rejang Lebong yang saat itu ada di atas Bukit Kaba, semuanya disuruh turun. Karena apa? Mungkin panitia tidak mau ada resiko lebih jauh, ada resiko yang atau kejadian kesurupan selanjutnya. Akhirnya singkat cerita, jam 8 pagi kami tetap melaksanakan agenda upacara memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Jam 8 pagi kita melakukan pengibaran bendera dan acara alhamdulillah lancar sampai akhirnya sekitar jam 4 sore aku dan rombonganku pulang ke Bengkulu. Kejadian ini tidak selesai sampai di sini. Karena aku merupakan salah satu saksi bersama Bang Charles, dan waktu itu Bang Charles juga berpesan, Gil, tolong bantu abang. Bantu apa bang? 3 hari dari hariko kita ke Bukit Kaba lagi. Kita melepaskan sepasang burung merpati. Dan alhamdulillah 3 hari setelah itu aku bersama Bang Charles bersama teman-teman Rejang Lebong itu naik lagi ke Bukit Kaba, dan waktu itu target kami adalah puncak, dan di puncak itulah kami lepaskan sepasang burung merpati. Kami pikir selesai. Kami pikir masalah kami selesai. Ternyata apa? Setelah kami hitung, ternyata anak Rejang Lebong yang hadir di saat ritual melepaskan burung merpati itu hanya 73 orang. Masih kurang berarti ya. Kurang 2 orang. Sebenarnya apa ya? Waktu di atas itu kami tidak ada kecurigaan. Karena kami pikir apa yang diminta oleh Poyang udah kami berikan. Iya. Tapi kejadian selanjutnya apa? Di saat kami sampai di Pok Darwis. Di situ kami semua diberikan berita duka. Telah meninggal sepasang anak rejang yang pada malam 17 Agustus ya, 16 menuju 17 Agustus itu ada di Bukit Kaba, dan itu adalah sahabat kami. Jadi ternyata kami semua sudah ditipu. Kami semua sudah dimanipulasi oleh Poyang. Ya. Yang ternyata apa ya? Sebenarnya intinya tetap seperti di negosiasi awal. Dia minta tumbal sepasang. Yang kami nego dengan telur ayam gadis 2 itu ya maksudnya adalah sepasang. Dan sampai akhirnya melepaskan burung merpati pasang itu, yaitu intinya adalah tumbal sepasang. Hanya bedanya, di saat malam itu kami tidak bisa menentukan siapa yang akan menjadi tumbal. Dengan kami melepaskan burung merpati sepasang, maka menjadi random. Sepasang anak rejang, siapapun itu akan menjadi tumbal. Dan kami tidak pernah tahu siapa yang akan menjadi tumbal. Dan cerita itu sampai sekarang masih terngiang. Cerita itu menjadi sebuah pelajaran yang besar buat aku, rombonganku, panitia, masyarakat Bengkulu, dan mungkin akan menjadi sebuah aib, menjadi sebuah tragedi bagi keturunan Rejang Pat Petulai. Cukup, mungkin hanya itu yang bisa saya ceritakan. Karena apa? Kalau diceritakan lebih jauh, mungkin ini akan menyinggung adat istiadat mereka, akan menyinggung budaya mereka yang secara pribadi aku sendiri pun tidak begitu paham dengan kepercayaan mereka. Ya, terima kasih. Cerita ini sebenarnya sungguh menarik ya Mas. Cerita dari Bang Ragil ini banyak sekali sebenarnya pesan-pesan yang ingin disampaikan dari kisahnya. Tapi di sini aku coba mengkerucutkan saja. Yang pertama,
baik itu manusia, baik itu goib, ternyata memang sudah ada aturannya masing-masing. Contoh, panitia sudah memberikan rencana teknis di lapangan untuk Tabtu Akbar. Tapi kan ternyata banyak komunitas-komunitas atau rombongan-rombongan nakal yang mereka nanjak duluan, daki duluan, dan itu tidak terdaftar. Ya. Kan gitu. Jadi tidak bisa kita tidak terkoordinir apakah dia keturunan Rejang, apakah dia pendatang dari kota, atau siapa identitasnya orang ini. Dan itu panitia kecolongan. Ya, jadi tolong buat teman-teman ikutinlah kalau memang sudah ada sebuah event yang sudah dikoordinir atau sudah diatur oleh panitianya, ikutin. Untuk apa? Untuk keselamatan diri kita masing-masing. Untuk keselamatan dan kelancaran dari acara yang sedang berlangsung. Itu dari sisi manusia. Tapi ternyata ada satu sisi lagi yang intinya kita jangan melanggar. Apa? Dari sisi gaibnya, dari sisi budayanya, dari sisi adat istiadatnya yang sudah secara jelas, secara turun-temurun mereka mendapat cerita pantangan bagi keturunan Rejang untuk mendaki Bukit Kaba. Kenapa masih dilanggar? Dan disitulah kita belajar. Mungkin ini sebuah budaya yang tidak perlu kita yakini. Jika teman-teman takut akidahnya terganggu dengan melakukan yang namanya bid'ah, melakukan yang namanya tahayul, melakukan yang namanya kultus. Tapi tolong, budaya apapun itu, adat apapun itu, tolong dihormati. Jika memang masih bisa kita jalani untuk tidak melanggar aturan itu, melanggar budaya itu, langgar. Hormati. Karena apa? Ternyata mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Jangan sampai nunggu kejadian baru kalian ingat bahwa kalian melanggar. Jangan. Ya. Selanjutnya adalah jangan pernah sekali-kali teman-teman percaya dengan apa yang dikatakan oleh makhluk-makhluk. Apakah itu jin, apakah itu syaiton, apakah itu siluman. Karena apa? Sejatinya mereka itu penuh dengan tipu daya. Mereka itu penuh dengan tipu muslihat. Hanya bahasanya saja mereka merangkum atau membungkus bahasa itu menjadi lebih halus. Seperti yang dibilang, secara awal dia secara frontal mengatakan saya minta tumbal sepasang. Kemudian dia rubah lagi bahasanya menjadi saya minta telur ayam gadis sepasang dan air bambu. Ya. Sampai akhirnya dia minta lepaskan sepasang merpati. Tapi wallahu alam, apakah kematian atau meninggalnya sepasang anak Rejang itu ada hubungannya dengan kejadian ini? Allah yang Maha Kuasa, Allah yang menentukan takdir, Allah yang menentukan ajal, Allah yang memberikan rezeki, dan Allah yang akan menentukan apa yang ingin Allah sampaikan, apa yang ingin Allah putuskan, dan kita tidak bisa menolak itu. Jadi untuk teman-teman para pendaki, untuk teman-teman para penggiat alam, apalagi sampai teman-teman yang sudah mendeklarasikan diri kalian sebagai pecinta alam, tolong jadilah manusia yang seutuhnya. Jadilah manusia yang betul-betul bijaksana dalam menentukan sikap. Jangan kalian dibodohi oleh ego kalian, jangan kalian dibodohi oleh ambisi kalian, dan jangan kalian dibodohi dengan hal-hal yang penuh dengan tipu muslihat. Mungkin dari saya cukup itu saja, Mas Ganis. Baik teman-teman, kita sudah menyaksikan atau menyimak mengenai penuturan atau cerita dari Bang Ragil. Nah, sebenarnya kita sendiri sangat terpukul lah, dan juga dari 75 orang 2 yang tidak ada. Ya, kita wallahu alam, kita tidak tahu apakah benarkah itu tumbal yang dimaksud ataukah mungkin hanya ya entahlah seperti apa. Ingat, pelajaran utama kami adalah pengalaman dari sebuah guru yang bernama kenyataan.
Untuk rekan-rekan yang ingin membeli merchandise kami, baik kaos, baik topi, mug, dan lain-lain sebagainya, itu bisa menghubungi admin yang berada di grup Sahabat Misteri. Link ada di deskripsi, dan juga bisa DM melalui Instagram kami. Sekali lagi, teman-teman yang memiliki cerita silahkan mengirim kepada kami, baik boleh via Facebook, Instagram, WhatsApp, atau email, dan Telegram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam tak kasat mata.